Betul, jadi salah satunya karena pertama saudara Aiman ini masih saksi, tetapi sudah dilakukan penyitaan terhadap 4 barang bukti. Itu satu. Kedua, barang bukti yang disita pun berdasarkan surat perintah dari pengadilan itu tidak sesuai dengan surat izin penyitaan dari pengadilan. Kalau surat izin penyitaan dari pengadilan itu hanya membolehkan 1 barang bukti. Sedangkan 3 barang bukti lainnya itu tidak dicantumkan dalam surat perintah itu. Yang ketiga, ini juga berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh saudara Aiman yang melekat sebagai wartawan. Ya, sebagaimana dalam pasal 4 ayat 4 itu saudara Aiman mempunyai hak tolak, ya, dan itu dilindungi oleh undang-undang pers. Tentu kita berharap bahwa dalam penyelesaian ini semestinya dikedepankan penyelesaian berdasarkan undang-undang pers. Nah, ini kita meminta Propam mengevaluasi itu, memeriksa itu, menginvestigasi itu berkaitan dengan hal-hal yang tadi kita sudah sampaikan. Terkait 3 barang bukti yang tidak dicantumin itu apaan sih Bang emang? Yang satu, iya, SIM card, kemudian Instagram dan email. Sedangkan WhatsApp ini tidak dilakukan memang penyitaan, tetapi sudah ada di dalam handphone yang disita tersebut, gitu ya. Izin penegasan kalau untuk yang diizinkan dari pengadilan sebenarnya barang itu apa? Apakah cuma HP saja, tidak dengan WhatsApp? Iya, karena memang kalau yang namanya penyitaan dalam penetapan itu harus rigid. Bentuknya apa, seperti apa, besarannya apa, warnanya apa, itu pun harus jelas gitu ya. Dan memang di dalam surat izin penyitaan itu hanya tertulis 1 handphone bermerek Xiaomi, gitu loh. Ya, itu aja. Jadi tidak dijelaskan seperti yang 3 barang bukti dan yang lain-lainnya. Nah, ini yang tentu kita sangat menyayangkan, yang kami rasa, kami patut menduga ada prosedur yang tidak sesuai dalam proses penyidikan itu. Kalau untuk pelaporan yang di Komnas HAM tadi, apakah sama mengenai penyitaan HP itu atau tidak? Iya, tentu sama. Lagi-lagi kalau ke Komnas HAM kita lebih memperluas soal hak saudara Aiman dalam kapasitas sebagai wartawan, dan sebagaimana tadi juga dijelaskan oleh Komnas HAM bahwa wartawan pun ini juga bagian dari pembela HAM, gitu ya. Jadi memiliki fungsi sebagai pembela HAM. Nah, tentu dalam hal ini jadinya kan Komnas HAM membela pembela HAM, gitu kan. Makanya tadi sudah disampaikan oleh Komnas HAM, jadi mereka akan mempertimbangkan bahwa saudara Aiman ini adalah simbol pembela HAM. Dan mereka akan mempertimbangkan soal Karena begini, saya harus jelaskan juga ya. Jadi informasi itu diterimakan jauh sebelum konferensi pers hari itu. Saya statusnya jelas wartawan, dan ketika menyampaikan informasi itu narasumber juga menganggap saya sebagai wartawan. Oleh karenanya ketika saya menyampaikan, maka melekat pada saya hak tolak. Dan pada tanggal 11 November itu, profesi sebagai wartawan itu melekat pada saya, sehingga saya punya hak tolak untuk tidak menyampaikan narasumber. Karena saya garis bawahi, berbahaya sekali ketika hak tolak itu dilanggar. Orang tidak akan mau menyampaikan informasi penting yang bermanfaat, dan itu ancaman terhadap demokrasi. Karena orang tidak berani untuk menyampaikan informasi, dan wartawan menjadi tercederai karena ia terpaksa untuk menyampaikan narasumbernya misalnya, dan itu tidak akan pernah terjadi pada saya. Saya tidak akan pernah mau menyampaikan siapa narasumber saya. Itu saja. Mas boleh izin diperjelas nggak ya, kayak waktu Mas menyampaikan pernyataan itu di tanggal berapa, dan mulai, karena kayaknya umumnya banyak tahunya pas pernyataan itu keluar pas Mas Jubir udah jadi jubir PKS. Iya, kita punya informasi ya, ada surat resmi yang menyatakan bahwa saya cuti menjadi wartawan itu pada tanggal 28 November. Jadi pada saat 11 November, pada saat konferensi pers itu saya masih wartawan, dan SKTPN, surat keputusan tim pemenangan Ganjar Mahfud, itu baru muncul tanggal 24 November 2023. Jadi jelas masih melekat profesi wartawan, bahkan sampai pada saat saya melakukan konferensi pers tersebut. Penegasan aja berarti waktu konferensi pers itu kan masuk dalam kategori kampanye ya Mas, karena sebagai jubir TPN. Belum masuk masa kampanye kan, kampanye tanggal 28. Tapi itu kapasitasnya sebagai jubir TPN Ganjar Mahfud. Jubir TPN yang melekat
profesi wartawan. Iya, karena secara profesi saya masih wartawan dan saya mendapat, ini yang paling penting, saya mendapat informasi itu kan sebelumnya. Kan bukan di hari itu. Sebelumnya itu maksudnya bisa dijelaskan kapan dapat informasi? Ya nggak satu hari, ada beberapa hari kan. Kan komunikasi itu sering kita lakukan. Bahkan itu kan bukan hanya teman sebulan 2 bulan, teman tahunan kan. Mengenai rencana pengajuan pra peradilan itu gimana? Iya, kita rencana akan mengajukan pra peradilan minggu depan ya. Kita akan daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Soal penyitaan HP itu? Tentu soal penyitaan, berkaitan dengan penyitaan itu. Untuk termohonnya? Termohonnya rencananya ke penyidik atau ke Dirkrimsus? Termohonnya itu Kapolri CQ Kapolda Metro Jaya. Ya. Itu bukannya izin memastikan bukannya sampai saat ini Mas Aiman ini statusnya masih sebagai saksi ya? Betul, masih saksi, betul. Berarti pra peradilan itu untuk memutuskan Penyitaan. Ini sah tidaknya penyitaan itu. Memang ini kan yang kita sayangkan sebetulnya ya. Seharusnya ini tidak lazim, sangat tidak lazim ada penyitaan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam status terlapor itu masih saksi. Ini yang benar-benar kita sayangkan. Ya, saudara Aiman ini belum memiliki rekam jejak seorang pelaku tindak pidana gitu loh. Belum memiliki rekam jejak sebagai pelaku kejahatan luar biasa. Jadi ini yang kita sangat sayangkan. Gitu. Bahkan sebagai profesi wartawan 22 tahun, sepengetahuan saya sekalipun saya dilaporkan ke Dewan Pers tidak pernah. Dilaporkan polisi pernah 2017. Tapi itu pun ya kasus yang saya juga tidak tahu kenapa ya. Intinya bahwa dari sisi profesi jurnalisme yang dimana 22 tahun saya mayoritas ya berada pada lingkungan liputan di kepolisian ya, dan juga bidang hukum, tentu ya saya punya informasi penting, punya banyak teman dari lingkungan-lingkungan tersebut, termasuk juga teman-teman kepolisian, dan itu sebuah hal yang wajar, teman-teman kan juga. Nah, hal seperti ini yang kemudian harus saya jaga dengan menggunakan hak tolak saya untuk tidak menyampaikan siapa narasumber saya yang merupakan anggota polisi itu. Itu yang akan saya jaga sampai kapanpun dengan resiko apapun. Tambahan Mas, berarti ini proses pengaduan di Propam ini sudah tahap apa nih? Yang hari ini baru pendaftaran? Iya, kita sudah menerima tanda terima pengaduan, sudah ada. Apa boleh diperlihatkan tanda terimanya? Apa ada bukti atau dokumen yang dibawa? Dan mengenai Tanda terimanya. Bentar Bang, ada tambahan ya. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan termasuk di Propam sebelumnya adalah di Kompolnas, terus di Ombudsman, dan hari ini di Propam. Ini kita bersama sesungguhnya bukan lapor melaporkan, tapi menjaga, bagian dari menjaga untuk menjaga citra dari Kapolri ya. Jadi ini bukan soal lapor melaporkan. Jadi ini sebagai bentuk kita juga merawat dan menjaga, mengawal tentang profesionalitas di internal Polri. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mau mengulang kembali, mempertanyakan kembali, salah satunya adalah bahwa ada surat telegram dari Kapolri ya, karena status Mas Aiman ini masih juga sebagai caleg. Ada surat telegram Kapolri itu menyebutkan bahwa bagi caleg ataupun peserta pemilu yang mungkin terindikasi melanggar pidana, duga melanggar pidana, itu harus ditunda dalam proses pidana. Salah satu contoh adalah mantan ketua Gerindra di Jawa Tengah itu sudah ditunda prosesnya karena dia melanggar, ada dugaan pelanggaran pidana begitu, dan dia ditunda. Nah, ini yang menjadi satu persoalan kenapa Mas Aiman ini masih diproses secara hukum itu. Nah, ini yang kita pertanyakan, jangan sampai ada dugaan atau kejanggalan yang dilakukan dalam proses penyidikan ini, sehingga kita memohon kepada Kapolri untuk memberikan atensi lebih khusus terhadap kasus ini ya. Jadi ini salah satu tujuan kita datang ke Propam itu adalah memberikan satu catatan terhadap kasus Aiman ini, karena
ada beberapa kasus yang sudah ditunda atau dikesampingkan dengan berhubungan dengan status Mas Aiman ini. Cukup? Oke, makasih ya. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Agenda di Dewan.